Sudah dibuka semua AutoCAD-nya? Sudah. Silakan yang baru datang. Lanjut. Wih, bawa sarapan, silakan. Oke. Kemarin kan sudah sempat membahas sedikit mengenai pandangan ya. Mengenai tools utama atau yang sering dipakai di AutoCAD ini. Nah, kemarin yang terlewat adalah beberapa itu, salah satunya perintah circle ini ya. Nah, perintah circle ini dia kan ada banyak banyak jenisnya. Ada center radius, itu langsung aja dia dari titik, kita pilih titik pusatnya, lalu kita bikin geser, masukin ukurannya gitu ya, misalnya 60 radiusnya atau dan lain sebagainya, seperti itu. Itu kalau circle radius. Kalau center diameter berarti dia langsung masuk ke diameternya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 2 point artinya membuat lingkaran menggunakan 2 poin yang ada atau yang tersedia gitu ya. Jadi dari 1, 2. Jadi intinya sih jatuhnya jadinya bakal tetap diameter, hanya saja dia bikinnya bukan dari tengah tapi dari samping ke samping, seperti itu. Lalu ada 3 point. Nah, 3 point ini maksudnya adalah seperti ini. Ketika misalnya kita ada 3 garis. Ada 3 garis seperti ini asal ya. Terus kita mau ada lingkaran di dalamnya, kita bisa menggunakan 3 point. Dari 1, 2, 3. Dia masuk di 3 point. Oke, ada lingkaran yang menyambung ke 3 garis ini. Nah, lalu ada juga tulisan tangan radius. Nah, tangan radius itu gimana? Jadi kita bisa, misalnya ini ada 2 garis ini ya. Kalau kita masukin perintah tangan radius, kita tempelin ke garis atau ke objek, dia masuk tangannya. Kita klik, terus pilih garis selanjutnya, klik, terus masukin specify radius for circle. Jadi kita masukin nilai radiusnya. Misalnya kita masukin 40, langsung jadi seperti ini. Itu tangan radius. Kalau misalnya tangan, jadi dia nyambung ke 3 objek. Misalnya 1, 2, 3 nih ya. 1, 2, 3. Dia langsung otomatis. Kalau ini tangannya gimana? Kok kayak nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita ambil garis lurus, misalnya my construction line ya. Nah, dia ada yang nyatu. Itu maksudnya ya, tangan radius. Jadi nggak kelihatan kayak nyatu, cuman kalau kita panjangin garisnya tetap nyatu. Jadi tangan dia tangan di 3 bidang atau 3 objek. Sampai sini pertanyaan? Tidak. Kalau misalnya perlu diulang, bilang aja, nggak apa-apa. Yang penting keluar dari kelas hari ini itu nggak bingung gitu, ada sedikit rasa plong lah, atau gini caranya gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang terlewat adalah, kan kemarin kita udah belajar shortcut F3, F7 dan F8 ya kan. Nah, tapi lupa nih yang F9. Nah, ternyata kan kalau F3 itu OSNAP off atau OSNAP on, mengaktifkan atau menonaktifkan OSNAP, ya kan? Nah, kalau F7 itu mengaktifkan atau menonaktifkan grid. Oke. F8 mengaktifkan atau menonaktifkan ortogonal, yang bikin garis tuh lurus aja, nggak bisa miring. Nah, kalau F9 itu artinya mengaktifkan atau menyalakan snap. Jadi F3 sama F9 itu jangan tertukar antara O snap dan snap. Kalau O snap itu F3, kalau snap aja itu F9. Seperti itu. Udah paham kan untuk fungsi O snap, snap, grid dan ortogonal?
Wah, diem semua. Sudah paham atau belum? Oke. Hah? Snap. Nah, untuk yang belum tahu mengenai snap, nah, snap ini artinya fungsinya dia tuh bisa membuat garis tuh bisa tetap lurus, tapi dia tuh berjalan sesuai dengan grid. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita matikan snapnya, saya snap off. Nah, kalau kita bikin snap off, dia tuh kalau bikin garis lurus tuh agak susah. Kalau snap, dia tuh kalau kita bikin garis lurus tuh agak ribet gitu, karena kita miring sedikit udah langsung 1 derajat, sekian derajat, itu nggak sesuai sama gridnya. Nah, kalau snap, kita aktifin snapnya, record, masukin snapnya, dia bisa sesuai dengan garis. Jadi seenggaknya masih kita geser sedikit, dia masih bisa. Tapi tetap masih bisa miring seperti itu. Jadi bisa bergerak sesuai dengan grid. Oke. Kalau bedanya sama F8. Kalau F8 itu dia ortogonal. F8 grid ya kalau nggak salah. Oh, ortogonal. Nah, ortogonal ya gini, kalau misalnya kita bikin garis, itu dia bisa lurus aja, nggak bisa miring. Sampai misalnya mau bikin sudut 45 derajat, kalau ortogonalnya nyala, dia nggak bisa bikin sudut miring. Dia cuma bisa lurus, kalau nggak vertikal, horizontal. Vertikal, horizontal. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, baik. Kita lihat lagi apa yang terlewat. Ini udah, ini 401 rektangular udah, total udah. Oke, udah semua. Kita masuk ke materi hari ini. Kita mulai dengan pembuatan array. Array itu artinya dia menggandakan objek sesuai dengan jalur atau sesuai dengan istilahnya pattern lah, sesuai dengan patternnya, polanya dia. Nah, array sendiri kita bisa klik array, tulisan ARRAY, sorry, ARRAY. Nah, di sini dia ada pilihannya, ada array biasa, ada array polar, ada juga sebenarnya array path. Nah, kalau misalnya agak sedikit bingung, dia toolsnya ada di atas ini. Nah, ya betul. Di sini ada rectangular array, path array, sama polar array. 3 ini ya. Ini termasuk 3 yang paling sering digunakan, baik di aplikasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Misalnya gini. Pertama kita buat ini dulu, lingkaran dulu. Kita buat sedikit asal aja. Nah, kalau misalnya rectangular array, kalau misalnya kita aktifkan, dia membuat pattern dengan bentuknya ini kotak begini, sesuai dengan baris dan kolomnya. Gitu. Cara penggunaannya seperti apa? Pertama gini, ini kita sudah buat objek dulu ya, kita buat dulu objeknya. Setelah itu kita pilih rectangular array, dia minta select objects-nya. Dia mau tahu objeknya mana aja sih yang mau dikasih pattern. Kita klik, setelah kita klik kita enter, dia otomatis membuat settingan awal dari dari pattern tersebut. Cara mengaturnya gimana? Kita lihat dari sini, ada column, rows, terus ada between column sama between rows, jaraknya maksudnya. Oke. Nah, kolom semakin banyak berarti dia jumlahnya semakin banyak. Bisa kita bikin 10, berarti kolomnya 10. Rowsnya juga demikian, misalnya kita bikin 8, dia ada 8. Kalau ngatur arahnya gimana? Ada panah di sini. Kita klik, ada pindah. Kita geser bisa. Oke, panahnya bisa digeser ya.
Bisa digeser ke atas bawah, bisa juga kiri kanan. Nah, untuk ngatur jaraknya ada di sebelah sini. Between, misalnya betweennya berapa? 50 misalnya. Dia makin rapat gitu. Nah, di sini kita juga bisa tahu totalnya berapa. Kalau ini dia udah hitungannya sendiri sih. Kayak gitu. Jarak totalnya maksudnya ya, bukan ininya. Bukan total lingkarannya, jarak totalnya. Di sini ada pertanyaan mengenai rectangular array. Belum ada ya. Nah, untuk circular array, untuk circular array saya merekomendasikan untuk sebelum membuat objeknya kita buat PCD-nya. PCD itu maksudnya adalah pitch diameternya. Jadi kira-kira objek atau lingkaran yang mau kita buat path-nya itu ya kira-kira diameternya berapa. Itu diameter jarak dari titik pusatnya. Itu. Pitch center diameter. Nah, di sini kalau untuk polar array, kita polar array dulu ya sebelum path array. Soalnya path array itu nggak terlalu banyak digunakan dibandingin rectangular sama polar array. Nah, kalau polar array dia membuat bentuknya itu melingkar. Saya gini, select object, kita klik, kita enter. Setelah itu specify center point or array. Nah, ini kita klik. Maksudnya bukan kita klik, kita geser-geser aja sampai ketemu titik pusat si lingkarannya ini sendiri. Kita klik, dia otomatis membuat berbentuk lingkaran seperti itu. Nah, untuk mengaturnya sama seperti itu. Items, jumlahnya berapa? Kita mau bikin misalnya jumlahnya 15. Dia makin banyak. Cuman kalau misalnya ini kan melingkar full ya. Gimana kalau misalnya kita mau bikin dia cuma seperempat lingkaran atau sepertiga lingkaran? Kita atur di fill-nya, FILL. Kalau kita masukin 120, kan sepertiga lingkaran, dia hasilnya juga sepertiga lingkaran. Kalau saya cukup setengah lingkaran aja, 180. Kayak gitu, dan lain sebagainya. Kalau between ini, dia sesuai dengan item sama fill-nya. Kayak gitu. Kalau rows juga bisa diatur. Saya mau berapa baris? Ada 2 baris. Dia bakal nambah multiply makin banyak kayak gitu. Sampai sini pertanyaan mengenai polar array? Pak, boleh? Oke. Kita ulang ya. Kita ulang dari sini. Nah, untuk pembuatan polar array, saya rekomendasikan membuat PCD atau pitch center diameternya terlebih dahulu. Jarak istilahnya jalur melingkarnya dia ukurannya seberapa dari titik pusat. Itu kalau misalnya sering main-main kayak di area pelek mobil, karena itu PCD, pitch center diameter. Setelah itu kita buat, misalnya nggak mau kotak, misalnya maunya persegi gitu. Tapi seenggaknya perseginya ada kalaupun nggak di antara ini juga bisa sih. Coba kita pakai kotak ya, kalau bulat kan udah biasa. Coba kita pakai kotak, hasilnya seperti apa? Sama, kita pilih polar array, diklik, select objects-nya, kita pilih objeknya, kita enter. Setelah itu specify center point of array, kita klik di sebelah sini ya, sesuai dengan yang udah kita buat. Klik, nah, dia jadi hasil seperti ini. Dia mengikuti ya. Nah, kalau items mengatur jumlahnya. Misalnya cuma mau ada 8 bisa, mau ada sekian boleh. Fill menentukan dia mau melingkar satu putaran penuh atau berapa putaran, maksudnya per putarannya gitu. Nggak bisa lebih dari 1 sih yang pasti. Misalnya mau cuma sekadar 180, dia cuma bisa setengah. 270 dia 3/4. Nah, untuk rows-nya ROWS itu artinya barisnya. Kita bisa tingkatkan barisnya berapa.
masukin 2 bisa seperti ini. Between nanti jaraknya berapa, mau bikin 100 bisa juga, atau misalnya 120 bisa juga termasuk. Oke. Seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan? Atau ada yang masih kurang jelas? Nggak apa-apa. Kalau yang direction proses Gimana? Directionnya? Bisa. Gimana? Direction yang itu belakang kanan, direction. Ya ini. Oh, direction itu bisa di sini. Jadi bisa kita mau ngatur apa namanya? Jarak apa? Arah putarannya dari mana? Kita bisa klik di direction. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau kita klik panahnya mungkin agak kurang fleksibel gitu ya, agak kaku gitu kan. Kita bisa atur di jarak directionnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi. Levels. Untuk level sejauh ini saya belum begitu dapat ya, karena sebenarnya saya sudah nyoba-nyoba juga. Belum dapat, coba kita masukin 3. Terus between. Between misalnya kita masukin 5. Saya mikirnya kalau levels itu adalah dia masuknya begini. Jadi kayak 3 dimensi dia ngarahkan. Jadi kan kalau ini kalau Oros kan dia samping situ kan ya. Kalau levels itu dia ke atas. Itu prediksi saya, asumsi saya. Kalau misalnya untuk gimana lagi, coba nanti apa namanya dicek lagi. Karena levels ini juga memang kalau untuk 2 dimensi nggak begitu kelihatan maksudnya gimana. Tapi karena kalau dikasih levels dia kesannya kayak makin tebal gitu garisnya. Kalau bisa dicek, saya levelsnya diganti jadi 5. Tuh kayak makin tebal, tapi sedikit kelihatannya. Nah, bandingin 1, 10. Kelihatan lebih tebal nggak? Ya kan? Jadi asumsi saya dia makin ke atas. Kayak gitu. Atau ke kita arahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oke. Terus. Nah, sekarang kita oh iya, sampai sini ada pertanyaan dulu apa mau dicoba dulu? Oke. Sekarang ada yang namanya path array. Nah, kalau path array sama seperti polar array, kita coba bikin ininya dulu, apa namanya? Kita bikin jalurnya dulu. Kita coba pakai spline. Nah, di sini ada yang belum tahu apa itu spline? Belum pada tahu ya. Nah, spline itu dia artinya perintah untuk membuat garis yang sangat-sangat ortonya masih nyala. Nah, dia bisa membuat garis yang benar-benar fleksibel. Oke, saat ini kita klik semuanya, mesti kita klik berkali-kali sesuai dengan apa yang kita mau, terus kita enter. Nah, kendalanya adalah spline itu tidak memiliki ukuran. Sebenarnya dia punya ukuran, cuman banyak banget. Saking banyaknya, kadang-kadang komputer males untuk itu. Dan spline banyak digunakan untuk membuat surface. Surface itu kayak misalnya kita mau bikin mouse, bikin bodi mobil, bikin bodi apapun itu yang punya estetika tersendiri, orang pada makainya spline. Nah, cuman kalau untuk spline untuk 2 dimensi ini memang nggak bisa diatur, cuman nggak terlalu ini spesifik. Jadi kita bikin seperti ini. Nah, setelah kita bikin path-nya, kita buat objek yang mau kita copy. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya bentuk ini biasa aja, coba kalau misalnya bentuk apa namanya, kalau cuma sekedar garis doang bisa apa enggak? Start, center. Ini kayak gini, garis doang nih ya. Bisa nggak di path, di array gitu kan? Kita bikin. Pertama kita pilih path array. Nah, dia minta select objects-nya. Kita klik objeknya yang ini, klik, kita enter. Nah, setelah itu dia minta select path curve. Jadi dia minta jalurnya tuh kayak gimana sih? Pilih yang ini. Jadi ini seperti ini. Dia bisa ya, walaupun cuma sekedar garis yang nggak nyambung. Kayak gitu.
Kalau ini kita cuma bisa ngatur between-nya. Tapi itu tergantung dari ini sih. Mungkin kalau misalnya dia close path atau misalnya objek yang misalnya lingkaran atau bulat atau lain sebagainya yang tertutup, dia bisa dibikin itemnya. Coba kalau between-nya kita bikin 100 aja. Oh, dia makin dekat ya. Tuh, kalau ada 20 seperti ini. Kayak jalur pipa ya kelihatannya. Bagus. Sampai sini ada pertanyaan mengenai path array? Atau masih ada yang belum jelas, perlu diulangi boleh? Terutama yang duduk di belakang, takutnya nggak jelas kelihatannya. Kalau nggak ada, boleh. Mau dicoba dulu? Oke, boleh, silahkan. Stop.